Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Fatimah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan hasil daripada observasi yang saya lakukan di sekolah MA Alfa Tambon. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan bahwasannya kami itu melakukan observasi ataupun magang 1 di sekolah MA Alfa Tambon. Nah ya, yang kiranya tujuan daripada observasi ini adalah kami ingin melihat dan mengamati secara langsung proses pembelajaran, kultur daripada sekolah, bagaimana cara guru itu mengajar, kompetensi yang dia punya itu apa-apa kira-kira, sehingga menunjang kita sebagai calon-calon guru untuk kiranya mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika nanti menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua yaitu metode observasi yang kita gunakan. Metode observasi yang kita gunakan itu ada 3 cara. Yang pertama, observasi partisipatif. Nah, ini observasi yang dilakukan dengan bagaimana kita melihat langsung kegiatan sehari-hari di lokasi magang tersebut. Kemudian wawancara. Nah, kita mewawancara beberapa guru yang berkaitan tentang mengenai situasi ataupun proses pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga itu jurnal harian, yaitu dengan kita mencatat tiap-tiap kegiatan pengalaman. Jadi setiap kita turun per pekan itu kita catat hari ini terkait dengan apa yang kita teliti ataupun apa yang kita observasi. Nah, kemudian yang berikutnya, sekolah MA Alfa Tambon ini dia beralamat di Jalan Sultan Babullah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa topik utama terkait dengan hasil daripada observasi kami kelompok 7 di MA Alfa Tambon. Yang pertama terkait dengan profil madrasah. Nah, teman-teman sekalian, Madrasah Ali Alfa Tambon ini adalah lembaga pendidikan yang berfokus kepada nuansa Islami. Nah, yang menekankan pada nilai-nilai agama Islam. Kemudian sekolah ini dia punya tujuan pembentukan sekolah adalah untuk bagaimana bisa membentuk siswa yang berakhlak mulia serta mempunyai keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, struktur daripada kepemimpinan organisasi sekolah ini yaitu dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, kemudian serta beberapa guru-guru yang berkompeten di bidang-bidang mapelnya, ataupun ada guru-guru beberapa yang berfokuskan kepada sistem pendidikan di sekolah tersebut. Nah, siswa daripada sekolah tersebut jumlahnya itu 118 dan total gurunya ada 24 orang. Nah, kemudian yang pembahasan kedua yang utama adalah terkait dengan visi misi daripada sekolah MA Alfa Tambon ini. Nah teman-teman, sekolah MA Alfa Tambon ini punya visi misi, yaitu yang pertama visinya itu terwujud generasi yang berkualitas, kemudian yang mandiri dan berprestasi. Sedangkan misinya adalah meningkatkan pengalaman ajaran Islam yang pertama, kemudian yang kedua mengembangkan madrasah yang berwawasan global, yang ketiga meningkatkan jumlah lulusan yang dapat diterima di perguruan tinggi ataupun di dunia kerja. Kemudian yang keempat itu memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima itu ada membina kemandirian peserta didik dalam kegiatan pembiasaan kewirausahaan ataupun pengembangan diri terencana yang berkesinambungan. Kemudian yang terakhir daripada misinya yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antar warga madrasah dan lembaga. Nah teman-teman, kemudian bagian ketiga yaitu tentang sejarah madrasah. Nah, Madrasah Ali Alfa Tambon ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1985. Ini merupakan inisiatif dari Bapak Ismail Hatwe.
karena pada waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Ambon. Beliau menyadari bahwasannya dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang lanjutan bagi siswa Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Ambon. Jadi lanjutannya yaitu MA Al-Fatah Ambon. Maka pada tahun 1985 beliau resmi mendirikan sekolah Madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwasannya kepemimpinan di sekolah MA Al-Fatah Ambon ini ada beberapa kepala sekolah. Yang pertama pada periode tahun 1985 sampai 1986 itu dipimpin oleh kepala sekolahnya yaitu Pak Ismail Hatue. Beliau sudah almarhum. Kemudian yang berikutnya ada Bapak Abdurrahman Bahawares. Kemudian beliau ini menjabat dari tahun 1986 sampai 1987. Yang ketiga yaitu dipimpin oleh Bapak Misbah Samaun. Nah, beliau ini memimpin pada tahun 1987 sampai tahun 2000. Kemudian yang berikutnya periode yang keempat yaitu dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Idris Wali. Nah, beliau ini memimpin dari tahun 2000 sampai 2009, cukup lama. Kemudian yang kelima pada periode 2009 ini ada 3 kepemimpinan. Yang pertama dari Bapak Idris Wali di bulan Juni 2009, kemudian diganti oleh Bapak Haris Marupei dari bulan Juli sampai bulan Desember 2009. Kemudian berdasarkan SK Yayasan Wakaf Al-Fatah Ambon nomor 13 tahun 2009 tanggal 1 Mei bahwasanya 2009 sebagai Kepala Madrasah Al-Fatah Ambon mengusulkan Ibu Haji Murni Kabalmai sebagai pengganti. Nah, beliau ini menjabat dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Kemudian yang terakhir dipimpin oleh Bapak Lakance MPD. Nah, beliau itu menjabat dari tahun 2019 sampai di tahun sekarang ini masih menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan data guru dan siswa di MA Al-Fatah Ambon. Nah, teman-teman sekalian, data guru di sekolah MA Al-Fatah Ambon yang tadi sudah saya paparkan bahwasanya ada berjumlah 24 guru. Namun untuk guru PAI sendiri itu ada 4 orang. Yang pertama yang mengajar Mapel SKI itu ada Bapak Nasaruddin. Kemudian kalau untuk Al-Quran Hadis ada Ibu Indah. Yang berikutnya yang ketiga ada Fikih. Mapel Fikih itu diajarkan oleh Pak Bakri. Kemudian yang keempat ini Mapel Akidah Akhlak itu diajarkan oleh Ibu Suci. Mengenai jumlah siswa peserta didiknya yaitu berjumlah 118 orang. Nah, cukup relatif sedikit, namun yang di sini ditekankan bahwasanya bagaimana upaya daripada sekolah tersebut walaupun jumlahnya sedikit siswanya, tapi dia harus berupaya untuk bagaimana menjadikan peserta didik itu peserta didik yang memang berkualitas. Kemudian poin pembahasan yang berikutnya terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah MA Al-Fatah Ambon. Nah, pada MA Al-Fatah Ambon memiliki ruang kelas sejumlah 6 kelas, kemudian ada laboratorium PAI 1 dan laboratorium komputer 1. Kemudian ada perpustakaan. Yang berikutnya ada lapangan olahraga juga. Ada fasilitas lainnya yaitu ada kantin, UKS, WC guru, WC siswa, kemudian ruang guru, ruang TU, kemudian ruang kepala sekolah dan ruang kelas yang lain. Hasil temuan observasi
dari yang kita lakukan di sekolah M Alfa Tambon. Yang pertama mengenai kultur sekolahnya. Nah, kultur daripada sekolah ini, karena ini kan sekolah swasta. Nah, sekolah ini masuknya itu jam 7, kalau untuk sekolah pagi jam 7.00. Kemudian kalau untuk sekolah siang itu setelah ba'da zuhur. Nah, jadi pergantian shift. Kenapa pergantian shift? Karena keterbatasan ruangan. Jadi antara sekolah M Alfa Tambon dan sekolah Sanawiyah itu mengganti. Misalkan kalau Sanawiyah MTS itu masuk pagi, maka M Alfa Tambon itu masuk siang. Begitupun sebaliknya. Kemudian kultur daripada sekolah ini yang berikutnya yaitu pembiasaan ketika ada peserta didik yang terlambat, maka akan disuruh untuk memungut sampah. Nah, disuruh jeda waktu sebentar, pemberian nasihat. Setelah pemberian nasihat, disuruh peserta didik itu untuk memungut sampah di sekitar lingkungan sekolah. Yang berikutnya ada kulturnya yaitu ada namanya kegiatan untuk mengaji bersama pada ba'da zuhur. Jadi itu dilakukan setiap ketika sekolah pagi. Jadi sebelum mereka pulang, mereka harus sholat sama-sama di Masjid Al-Fatah. Setelah sholat sama-sama, sholat zuhur sama-sama, kemudian melakukan mengaji bersama. Yang berikutnya ada kulturnya lagi itu setiap sekolah pagi maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha itu dilakukan ketika pada jam 9. Nah, kenapa pada jam 9? Karena jam 9 itu dibunyikan bel keluar main. Jadi sebelum keluar main, sebelum mereka belanja, sebelum makan, maka diwajibkan untuk mengikuti sholat duha bersama dulu di Masjid Al-Fatah. Kemudian yang berikutnya yaitu setiap pada saat sekolah pagi, tiap hari Jumat pagi itu dilaksanakan senam bersama. Jadi olahraga bersama tiap kali sekolah pagi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ekstrakurikuler daripada sekolah tersebut. Yang pertama ada pramuka. Nah, pramuka itu cukup efektif dilakukan dan ada pelatihan-pelatihannya juga sering. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kelas tahfiz. Nah, jadi kelas tahfiz ini dikhususkan untuk tingkatan tiap-tiap kelas, namun tingkatannya itu berbeda. Misalkan kalau untuk sudah sepuh, maksudnya sudah kelas 12, maka tingkatan hafalannya sudah lebih lagi. Mungkin sudah masuk di juz 1, bukan di juz 30 lagi. Berikutnya terkait dengan manajemen daripada sekolah ini. Nah, manajemen daripada sekolah ini pada lembaga pendidikan itu cukup baik karena yang pertama, pada setiap pengambilan keputusan itu sudah pasti dilakukan yang namanya rapat ataupun diskusi bersama dari kepala sekolah maupun beserta guru-guru semuanya. Jadi guru-guru pun dilibatkan untuk dalam memutuskan ataupun menyelesaikan daripada masalah-masalah yang terjadi di instansi tersebut. Kemudian kenapa dikatakan cukup baik? Karena adanya penggunaan sarana dan prasarana yang juga sering. Ada beberapa sarana prasarana yang digunakan sering dan ada juga sarana dan prasarana yang tidak digunakan secara efektif begitu, secara optimal. Ada beberapa juga yang kurang. Karena untuk terkait dengan perpustakaan itu digunakan dengan baik karena setiap kelas itu diwajibkan untuk per pekan harus wajib mengunjungi. Jadi satu kelas itu masuk ke perpustakaan. Jadi bukan cuma kayak keinginan-keinginan dari peserta didik saja yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, tapi ada kewajiban untuk tiap kelas mengunjungi perpustakaan untuk membaca di buku tersebut, buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian yang berikutnya
struktur dan organisasi ini cukup jelas karena mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Nah, hasil daripada observasi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekuatan di area yang perlu ditingkatkan, yaitu bagaimana peningkatan sarana dan prasarana pada sekolah ini. Karena yang kami lihat sendiri bahwasanya terkait dengan alat-alat yang membantu dan menunjang proses pembelajaran itu agak sedikit kurang. Kenapa agak sedikit kurang? Karena beberapa alat-alatnya, misalkan ada kursi, meja, itu sudah pada goyang-goyang, ada beberapa yang sudah patah. Nah, kemudian untuk fokusnya ya digunakan dengan baik, tapi tergantung daripada setiap guru-gurunya. Ada juga yang tidak menggunakan, karena setiap kelas yang saya wawancarai itu di guru tersebut, bahwasanya setiap kelas itu mempunyai fokusnya masing-masing. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait dengan aktivitas daripada tenaga pendidik. Nah, aktivitas daripada tenaga pendidik ini secara keseluruhan, meskipun guru-guru tersebut mempunyai bidangnya masing-masing, ya sudah pasti mereka mengajar sesuai dengan bidang-bidangnya. Tetapi ada beberapa guru yang difokuskan untuk misalkan menjadi wali kelas, untuk kiranya bisa membina. Terus ada yang dikasih tugas tambahan untuk menjadi pembina OSIS dan lain sebagainya. Nah, kemudian guru tersebut ya cukup bisa untuk mengoptimalkan ketika dikasih tugas tambahan itu. Yang berikutnya terkait dengan karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik di sekolah MA Al-Fatah Ambon ini ada beberapa yang kita lihat, bahwasanya ada beberapa peserta didik yang mempunyai motivasi ataupun gaya belajar yang cukup baik, motivasinya cukup bagus, tapi ada juga motivasinya rendah untuk belajar. Nah, gaya belajarnya terkadang kebanyakan itu mereka sukanya yang kinestetik dan simulasi gitu, jadi pencontohan langsung sehingga mereka itu bisa paham. Kemudian terkait dengan etiket dan akhlak daripada peserta didik, yang saya lihat sendiri bahwasanya ada peserta didik yang sangat penurut. Tapi ada juga beberapa peserta didik yang mungkin kurang dari segi akhlaknya, karena tidak tahu faktor-faktor yang lain yang mungkin mempengaruhi akhlak mereka pada saat di kelas. Karena yang saya lihat bahwasanya ada beberapa peserta didik ketika guru menjelaskan ataupun guru sedang mengajar, mereka memperhatikan dengan begitu baik. Tetapi ada juga peserta didik yang acuh tak acuh, yang ketika ada guru jelaskan mereka malah main HP, ataupun mereka juga ada beberapa yang bercerita, sehingga pada saat kami observasi pun kami membantu guru tersebut untuk bagaimana kiranya mengontrol siswa-siswa yang ada di belakang. Yang berikutnya terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, proses pembelajaran di kelas itu ya pada umumnya yang kami lihat bahwasanya guru itu datang, ada beberapa guru yang datang tepat waktu ketika saat proses pembelajaran, jadi berusaha untuk menenangkan peserta didik yang mungkin beberapa yang lagi melakukan keributan ataupun membuat keributan. Nah, pada proses pembelajarannya ya pada umumnya yang kami lihat di beberapa kelas itu gurunya menggunakan metode, pertama metode ceramah, kemudian ada penggunaan metode tanya jawab dan metode diskusi. Jadi beberapa kali kami observasi itu gurunya melakukan yang namanya kelompok diskusi, yang dimana peserta didik itu dikasih suatu masalah, kemudian disuruh untuk mencari tahu terkait dengan hal tersebut, ditemukan terkait dengan apa yang dikasih itu. Setelah itu didiskusikan
Kemudian setelah didiskusikan maka dipaparkan di depan teman-teman semua. Jadi ini cukup baik karena mengacu bagaimana peserta didik itu berusaha mandiri untuk mengetahui terkait dengan pengetahuan. Nah, ada juga penyampaian setelah misalkan sudah dikasih penyampaian materi-materi secara umum, kemudian berikutnya itu gurunya bertanya. Nah, setelah bertanya ataupun memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk bertanya, guru itu melakukan yang namanya diskusi. Nah, diskusi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah diskusi, nah guru itu menyimpulkan kembali terkait dengan apa yang didiskusikan yang sudah dipresentasikan oleh peserta didik. Jadi pemberian arahan lagi, menyimpulkan lagi berdasarkan yang sesuai dengan yang guru itu maksudkan. Kemudian pengelolaan kelas, ada beberapa guru itu dalam mengelola kelas sudah cukup baik, tapi ada beberapa guru juga yang kurang dalam proses pengelolaan kelas, karena ada beberapa yang cuma mengajar dan kontrolnya di peserta didik yang di depan-depan saja, tetapi peserta didik yang di belakang itu tidak diperhatikan dengan baik. Jadi peserta didik di belakang itu seakan-akan kayak ya sudahlah, kalian mau buat apa, kalian mau bagaimana, ya sudahlah begitu. Tapi ada guru juga yang memperhatikan, jadi mengeliling. Ketika ada guru yang ada peserta didik yang ribut, maka dia jalan ke belakang untuk bertanya ataupun berusaha agar peserta didik itu bisa fokus pada proses pembelajaran. Kemudian pada proses pembelajaran juga setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu penyampaian materi, diskusi dan lain sebagainya, peserta didik itu setelah akhir daripada proses pembelajaran disuruh untuk bagaimana bisa menyimpulkan apa yang dipahami terkait dengan apa yang sudah dipaparkan, kemudian dievaluasi. Jadi cukup baik terkait dengan proses pembelajaran. Namun ya tadi ada beberapa guru yang memang kurang dari segi kompetensi untuk bagaimana kiranya mereka bisa mengelola kelas dan menguasai materi. Jadi peserta didik itu juga kadang-kadang di guru-guru tersebut mereka jadi acuh tak acuh. Kemudian temuan observasi yang berikutnya terkait dengan kedisiplinan waktu. Nah, beberapa siswa itu ada yang kebanyakan dominannya itu tepat waktu, tapi ada beberapa siswa juga yang terlambat saat ketika ada apel maupun ada upacara bendera. Nah, cara mengatasi daripada hal tersebut ya tadi dengan pemberian nasihat dan tadi disuruh untuk memungut sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, perilaku di kelas. Nah, pada umumnya ada peserta didik yang tenang, yang nurut, yang bisa untuk fokus untuk belajar, tapi ada beberapa juga yang merasa bagaimana peserta didik itu kurang fokus dalam proses pembelajaran karena mungkin dianya yang lagi pikiran ke tempat lain ataupun saling ribut, saling ganggu satu sama lain antara dia dan temannya. Nah, kemudian terkait dengan kebersihan. Nah, daripada yang kami lakukan, yaitu observasi yang kami lakukan di sekolah M Alpha Tambon ini mengenai kebersihan, ya sebagian siswa memang kebanyakan berupaya untuk menjaga kebersihan dengan tadi itu ada namanya kerja bakti. Tetapi ada juga sebagian peserta didik yang kurang menjaga kebersihan, sehingga apa? Sehingga misalkan di samping kelas mereka itu di bawah jendela itu kan ada sengnya. Nah, ada
beberapa peserta didik itu yang buang sampah sembarangan. Jadi buang sampah ketika sudah minum ataupun makan, mereka buang saja di jendela. Nah, ini mengakibatkan lingkungannya kurang mendukung. Kemudian tadi fasilitasnya juga ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, upaya untuk bagaimana menjaga kebersihan yaitu kiranya bisa mengadakan pertemuan dengan siswa dan menegaskan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika melanggar ya maka ada sanksi ataupun konsekuensi yang harus ditanggung oleh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan daripada hasil observasi yang kita lakukan. Nah, dari temuan observasi yang kita lakukan kan ada beberapa masalah yang kita temui, yaitu terkait dengan kedisiplinan waktu, kemudian fasilitas, sarana dan prasarananya, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kebersihan. Nah, daripada masalah yaitu kebersihan dan kedisiplinan waktu, menurut saya perlu adanya peningkatan ketegasan daripada guru-guru di sekolah tersebut ataupun pemimpin di sekolah tersebut agar memberikan ketegasan kepada peserta didik seluruhnya untuk bagaimana bisa menaati aturan-aturan terkait dengan kedatangan di sekolah harus tepat waktu, dan kemudian terkait dengan menjaga kebersihan. Dan hal yang kedua yaitu bagaimana guru tersebut bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk mencontohi peserta didik dalam menjaga kebersihan, sehingga peserta didik itu juga terinspirasi untuk mau berubah. Kemudian terkait dengan masalah yaitu sarana dan prasarana yang mungkin beberapa yang kurang mendukung, ya perlu adanya peningkatan usaha daripada satuan pendidikan tersebut untuk mengembangkan hal-hal yang menjadi kekurangan daripada sekolah tersebut, sehingga apa? Sehingga sekolah tersebut menjadi sekolah yang unggul, yang bisa unggul dan berkualitas, dan banyak orang yang bisa minat di sekolah tersebut. Kemudian terkait dengan kompetensi daripada guru-guru yang ada di sekolah tersebut, khususnya yang kami teliti terkait dengan guru PAI, ada kan beberapa guru yang kurang dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial. Nah, perlu adanya peningkatan kualitas daripada dua kompetensi tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan adanya pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan di luar ataupun sekolah itu mengadakan pelatihan dengan mengundang orang-orang yang mungkin berkompeten di bidang itu. Sehingga apa? Sehingga seorang guru bisa menyampaikan suatu materi dengan baik, bisa mendidik dengan baik, bisa memaksimalkan proses pembelajaran itu agar berjalan dengan baik dan efektif, sehingga peserta didik bisa paham, peserta didik bisa berubah menjadi lebih baik, dan peserta didik banyak yang tertarik untuk masuk di sekolah tersebut. Yang terakhir yang jadi refleksi untuk saya pribadi, bahwasanya saya melihat daripada masalah-masalah ini, bahwasanya saya berupaya untuk bagaimana dari hasil observasi setelah saya mengamati situasi dan proses pembelajaran di sekolah itu, saya belajar bahwasanya untuk bagaimana meningkatkan kompetensi sosial saya sendiri, karena kebetulan saya orangnya introvert, jadi saya menjadi bahan refleksi untuk saya agar bisa meningkatkan kompetensi sosial, dan bagaimana untuk saya memperbaiki diri untuk meningkatkan akhlak lebih baik lagi, sehingga menjadi guru yang insya Allah menjadi panutan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk peserta didik yang nanti saya ajarkan. Kemudian bagaimana untuk saya bisa belajar bahwasanya ketika dalam kondisi seperti ini, kondisi kelas yang tidak kondusif, maka apa kira-kira yang harus saya lakukan. Jadi dari seluruh komponen-komponen observasi yang kita temukan, kelompok 7 temukan, menjadi bahan refleksi
menjadi bahan pelajaran untuk bagaimana kiranya saya pribadi selaku mahasiswi yang mengambil program studi pendidikan agama Islam yang insya Allah akan menjadi guru, maka harus memaksimalkan diri, harus mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik supaya bisa menjadi guru yang berkualitas dari segi intelektual, kemudian dari segi akhlak, sehingga bukan cuma pintar tetapi berakhlak. Nah, kemudian itu saja dari kemudian yang terakhir mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam penyampaian materi ini ataupun observasi ini, saya mohon maaf karena sesungguhnya saya manusia yang sudah pasti banyak salahnya dan cuma Allah lah yang maha benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi agar menjadi guru yang berkualitas. Saya mengusahakan itu. Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.